Hanan masih di kursinya menunggu Nahla membereskan meja makan sembari menghabiskan kopinya. Pria itu sengaja belum beranjak, memperhatikan setiap detail gerak Nahla yang nampak sibuk. "Udah, ayo," seru Hanan menginterupsi. "Ayo, kemana?" tanya Nahla bingung. Mendadak situasinya menjadi kaku dan canggung. "Istirahat," ucap pria itu tersenyum mempersilahkan istrinya masuk kamar. "Oh, iya," jawab Nahla mendadak deg-degan. Sedikit bingung dan tak tahu harus bersikap seperti apa. Keduanya sudah masuk ke kamar, dengan Hanan mengunci pintunya. Makin horor saja terasa di benak Nahla. Keringat dingin sepertinya mulai menghampirinya. "Aku ke kamar mandi dulu ya," ucap Hanan bersih-bersih sebelum tidur. "Iya," jawab Nahla mengangguk seraya memilin jemarinya. Sebelum beranjak pria itu menatapnya dengan senyuman. Nahla bingung, deg-degan dan tentu saja nervous duluan. "Duh, gimana ini, kok deg-degan gini sih?" "Tenang Nahla, ini kewajiban kamu, semua pasangan yang sah pasti akan melewati itu," batin Nahla menenangkan diri sendiri. Suara derit pintu kamar mandi yang terdengar membuat gadis itu kaget. Saking ngelamun mungkin. "Dek, nggak apa-apa." "Iya mas, nggak apa-apa, aku ke kamar mandi dulu ya," pamot gadis itu dengan jantung berdetak makin rancak. "Jangan lama-lama ya, aku nungguin loh," ujar pria itu tersenyum. Nahla mengangguk dan langsung masuk ke kamar mandi. Beberapa detik berpikir, walaupun ada perasaan takut, tetapi tentu saja harus dilewati. Nahla melepas hijabnya, terus gamisnya. Menggosok gigi lebih dulu, tak lupa memberikan sedikit wewangian di pangkal lehernya. Merapikan rambutnya lalu dengan langkah pelan keluar kamar mandi. Ia melangkah bingung mendekati ranjang. Terdiam sejenak memperhatikan suaminya yang tengah sibuk dengan MacBook di tangannya. Melihat pergerakan istrinya, Hanan menoleh, tertegun melihat penampilan istrinya yang begitu berbeda. Namun, ia pandai menyembunyikan dan menguasai diri. Pria itu tersenyum, lalu menyimpan MacBook di tangannya ke nakas. "Sini dek," seru Hanan menepuk sisi kasurnya agar Nahla mendekat. Gadis itu menurut, melangkah canggung menghampiri. Malu sebenarnya dengan penampilannya, tetapi karena ini request dari suaminya, sudah barang tentu berusaha mengesampingkan hal itu. Nahla merangkak ke atas kasur, disambut Hanan dengan senyuman. Makin bertambah deg-degan saja saat tangan itu meraih kulitnya. Bersentuhan tanpa sengaja mempersilahkan istrinya menempati ranjang. Pria itu menatapnya lekat lalu tersenyum. Netranya menyiratkan kabut gairah yang menyala. "Apa kamu sudah siap? Aku menginginkanmu malam ini," kata pria itu sembari mengelus pipinya. Nahla hanya mengangguk tanpa kata. Hatinya mulai berdesir hebat kala pria itu mulai melakukan sentuhan-sentuhan lembut di rambutnya yang tergerai indah. "Izinkan aku memulai, maaf kalau nanti mungkin akan membuatmu sedikit kaget." "Aku bakalan pelan-pelan," kata pria itu lagi mulai mengucap doa. Lalu tanpa menunggu waktu bertamu pada bibirnya yang cukup menggoda. Seketika Nahla mencengkram lengan Hanan kuat, seperti ada ribuan sengatan arus listrik yang menghampirinya. Ini adalah kali pertama Nahla mendapatkan sentuhan seorang pria. Sebelumnya hingga 23 tahun belum pernah pacaran dan tidak memutuskan untuk pacaran. Hanan yang sudah khatam membimbingnya pelan-pelan. Walaupun respon istrinya masih terlihat kaku, pria itu step by step mengajarinya dengan insting body language mereka. Jangan tanyakan perasaan Nahla, ciuman pertama ini terasa begitu luar biasa. Ia tidak bisa mendefinisikan itu semua dengan kata-kata, hanya mampu terpejam menyembunyikan rona malu dari wajahnya. Perlahan tetapi pasti, naluri alaminya mulai merespon mengimbangi. Walau masih canggung, malu, bercampur penasaran dan pasrah. Perempuan itu merespon dengan baik setiap jengkal sentuhan napas suaminya. Hanan mulai gerah, berkunjung ke tempat yang lainnya. Mencoba menyusuri hamparan putih leher jenjangnya yang begitu mulus. Menghirup wangi yang begitu menenangkan. Sebagai seorang pria yang sudah lama absen dengan hal itu, tentu hasratnya semakin menggebu. Geli, menggelitik, seakan menjerit dengan mulut manja. Saat lidah suaminya mulai tergelincir memberikan tanda kepemilikannya di setiap hamparan putih tubuh bagian atasnya. Seperti ada dorongan kuat hingga tanpa bisa dicegah mulut mungilnya mengeluarkan suara khas yang mampu membuat seorang pria semakin berhasrat. Tanpa bisa dicegah, mulut mungil itu mulai erotis memainkan perannya. Hanan tersenyum puas kala pergerakannya mampu membuat istrinya makin terlihat begitu menggoda. Pria itu melepas pakaiannya sendiri dengan cepat.
Membuat Nahla semakin bersemu merah menatap tubuh bidangnya yang penuh dengan otot-otot bijaksana. Gadis itu makin pasrah, hingga aura kamar yang dingin seketika berubah. Pria itu makin semangat bertamu lebih dekat dan berani, hingga tanpa sadar membuat perempuan itu setengah polos dibuatnya. Binar pria itu makin membuncah, tak ragu lagi menjemput pahala malam ini. Sebelum akhirnya fokus itu sedikit buyar dengan suara ketukan pintu dan guncangan dari luar dengan suara tangisan. Hanan dan Nahla tersadar dan mendengar itu. Samar, tetapi semakin jelas. Ica Mas, kata Nahla mencoba mengembalikan kesadaran suaminya. Hanan memberi jarak, seketika Nahla merapihkan pakaiannya yang sudah sangat berantakan. Turun ke ranjang seraya menyambar kausnya, lalu membuka pintunya. Diikuti Nahla yang sama khawatir, kenapa putrinya menangis jejeritan di malam begini. Ica kenapa? Tanya Hanan mendapati putrinya menangis malam-malam begini. Tumben sekali gadis kecilnya itu kebangun jam segini. Mimpi buruk ma, takut, adu gadis itu berhambur dalam pelukan ibunya. Hanan yang bertanya, tetapi Ica lebih condong ke ibunya. Oh, nggak usah takut sayang, mama ada di sini, ujarnya menenangkan. Kenapa pindah? Tadi bulannya mama tidur bareng Ica ya? Iya, Ica takut, jawab dan tanya Nahla kebingungan sendiri. Menuntun Ica untuk duduk di ranjangnya yang sudah seperti kapal pecah. Boleh nggak tidur di sini? Pinta gadis itu menoleh kedua orang tuanya secara bergantian. Nahla lebih dulu menatap suaminya yang nampak muka tertekan, lalu perempuan itu mengangguk begitu saja mengiyakan. Boleh, jawabnya tidak mungkin menolak. Hanan hanya terdiam, yang membumbung tinggi terpaksa ia pending semalaman karena putrinya tak kunjung tidur kembali. Bahkan menguasai ranjang dengan memblokade di tengah-tengahnya. Ma, kenapa lehernya merah-merah gini, gigit nyamuk ya? Tanya gadis kecil itu memperhatikan ibunya yang dengan penampilan tak biasa. Nahla baru menyadari dan cukup kaget kalau perbuatan suaminya perempuan itu bingung sendiri cara menjelaskan pada putrinya. Oh ini, ruam sayang, enggak apa-apa. Nanti juga hilang, jawab perempuan itu yang keluar dari kepalanya. Semoga alasan itu pas. Perempuan itu melirik suaminya yang tengah menatapnya dengan raut wajah tak biasa. Menahan yang hampir tumpah itu luar biasa tidak nyaman, dan sepertinya malam ini pria itu akan kerepotan sendiri menyamarkannya. Apalagi sudah lama tidak mendapatkan asupan kasih sayang, sudah barang tentu rasanya mupeng tak karuan. Ica, mimpi apa kenapa nangis? Tanya Nahla mencoba mengalihkan fokus gadis kecilnya. Aku keluar bentar ya, pamit Hanan menyela pembicaraan keduanya, beranjak turun dari ranjang. Iya mas, jawab Nahla mengangguk. Jeda iklan karena kedatangan Ica, berharap hanya sebentar, nyatanya gadis kecil itu tak kunjung tidur kembali hingga malam. Tidur sambil memeluk ibunya. Hanan sendiri keluar melakukan gerakan kecil. Pria itu sampai push up untuk mengalihkan, tetap saja rasanya tak nyaman. Sesuatu yang telah lama terpendam meminta untuk dilepaskan. Ya Tuhan, Hanan memijit pelipisnya yang mulai terasa pening. Setelah beberapa menit, pria itu kembali ke kamar. Ternyata putrinya belum juga tertidur kembali. Malah Nahla yang sudah kelihatan mengantuk. Pria itu makin resah dan galau saja. Mau kesal tetapi harus sabar, hingga larut masih terjaga. Ica belum tidur. Sudah malam sayang, tidur, bujuk Pak Hanan gemas sekali. Ica mengangguk saja, tetapi tak kunjung merem. Pria itu merebah tepat di samping istrinya. Sepertinya ia tidak bisa menunda keinginannya malam ini atau terancam tidak bisa tidur semalaman. Kulit Nahla meremang seketika saat pria itu memeluk dari belakang. Mengusak lembut tengkuknya, seakan menghirup dalam-dalam wangi tubuh istrinya. Sementara Nahla jelas tidak nyaman, selain panas dingin bercampur grogi, ada Ica dalam pelukan. Jadilah anak dan bapak itu saling berebut memeluk Nahla yang tiba-tiba merasa panas. Rasanya ingin sekali protes, kenapa Mas Hanan nempel-nempel seperti ini saat bahkan ada Ica di ranjangnya. Walaupun tidak melakukan apapun, tetap saja rasanya bikin jantung jeduk-jeduk tak karuan. Malam kian merangkak, tanpa sadar baik Nahla maupun Ica sama-sama tertidur. Tetapi tidak untuk Hanan yang hampir semalaman terjaga, pria itu benar-benar merasa tidak nyaman dan kesiksa sendirian. Paginya bonus mata panda dan kepala pening. Beruntung hari ini hari Sabtu, Hanan libur ke kantor. Tetapi tidak untuk Nahla yang tetap mengajar. Mas, kamu nggak apa-apa. Kalau pusing minum obat ya.
Atau mau aku belikan dulu di apotik, ujar Nahla polos sekali. Dia tidak paham kalau obat mujarabnya adalah Nahla sendiri. Kamu pulang jam berapa? Bisa nggak kalau sekarang izin saja? Hah, jangan dong mas, aku tidak bisa izin lagi, kemarin sudah banyak absen. Belum lagi minggu depan resepsi mengambil cuti. Lagian nanti pulang lebih awal dari jam biasanya. Nahla tidak bisa serta-merta izin tanpa alasan yang jelas. Ya sudah nggak apa-apa, aku antar saja nanti, ujar pria itu terlihat tak bersemangat sama sekali. Kalau mas pusing, istirahat saja, aku bisa pesan taksi sekalian bareng Ica. Nggak apa-apa, pusing dikit kok, jawab Hanan keke mengantar istri dan anaknya. Ayo ma berangkat, seru Ica sudah siap. Nahla mengangguk setelah memastikan penampilan dirinya dan putrinya rapih. Lebih dulu ke sekolahan Ica, lalu ke sekolahan Nahla. Selamat belajar sayang, seru Nahla mengantar gadis kecilnya sampai gerbang. Gadis 6 tahun itu masuk setelah menyalin taksim ayah dan ibunya. Mas, nanti pulangnya aku mau mampir ke rumah ibu, ada yang mau aku omongin, pamit Nahla cukup sibuk. Tentu saja membahas acara resepsi yang sebentar lagi akan digelar. Aku udah booking gedung, catering, dan semuanya. Dijadiin satu saja, nanti undangan keluarga kamu sama keluarga aku sama. Jadi, kamu nggak usah ikut mikirin apa-apa lagi. Mas udah bilang sama bapak dan ibu. Belum, nanti sekalian juga nggak apa-apa. Pulang sekolah aku jemput, sekalian fitting baju pengantin. Rupanya Hanan telah menyiapkan semua keperluan resepsi. Sadar semuanya sedikit dadakan, pria itu tidak ingin membuat repot istri dan mertuanya. Oh, gitu ya mas, jawab Nahla sedikit bingung. Undangan sedang dicetak dan sepertinya perempuan itu harus segera mengabari kalau semua tamu dijadikan satu. Aku turun ya, hati-hati pulangnya. Pamit Nahla menyalim suaminya dengan sopan. Berlalu dengan tatapan sayu pria itu yang nampak tidak bersemangat menjalani hidup. Pulang sekolah, Nahla langsung bertolak ke kediaman ibunya. Selain rindu, perempuan itu juga ingin mengatakan banyak hal tentang resepsi nantinya. Tak berselang lama, Hanan menghampiri ke rumah. Pria itu bersilang jalan dengan Nahla yang menghampiri ke sekolahan. Maaf mas, tadi aku udah kirim pesan, tapi kayaknya kamu nggak baca, sesal perempuan itu melihat suaminya menyusulnya. Iya, nggak apa-apa, yang penting sudah ketemu. Gegara kepala pening, pria itu gagal fokus seharian ini. Langsung pulang ya, kok buru-buru, baru juga sampai. Katanya mau ngomong sama bapak. Udah, tadi nemuin di toko, biar makin jelas. Sama ibu juga sudah aku kabari, jadi nanti tidak usah terlalu repot. Sebenarnya Nahla masih betah berlama-lama di rumahnya. Namun, pria itu yang sudah tidak betah meminta pulang. Terlihat gelisah dan tidak tenang. Besok bisa datang lagi, ayo pulang. Ajak pria itu setelah pamit dengan ibu dan nitip salam untuk bapak. Hanan langsung membawa istrinya pulang, tetapi bukan langsung ke rumah. Melainkan, ke suatu tempat yang membuat kening Nahla mengerit bingung. Mas, kita mau kemana? Tanya Nahla kebingungan saat suaminya membawa ke sebuah hotel.